Dulu waktu yang kecil, dulu Yangkung itu tinggal di kota Semarang sebagai dosen di Fakultas Farmasi. Itu mendapat tugas untuk mengepalai satu apotek di kota kecil Salatiga. Jauhnya kira-kira 35 km dari kota Semarang. Yangkung selalu datang ke apotek di Salatiga itu, berangkat dari kota Semarang kira-kira pukul 3 petang dengan mengendarai Jeep Willys. Jadi kebiasaannya Yangkung berangkat dari Semarang pukul 3 sampai di kota kecil Salatiga, itu selalu melalui satu jalan yang menurun berbelok agak panjang dan sepi sekali, namanya Jalan Merak Mati. Yangkung biasanya berdinas di apotek itu selama kira-kira 3 jam. Kemudian Yangkung akan kembali lagi ke Semarang kira-kira jam 6 sampai jam 7 malam. Satu kali Yangkung sedang dalam perjalanan kembali dari apotek menuju Semarang. Yangkung kembali melewati Jalan Merak Mati itu. Pada waktu itu jam sudah malam dan jalan itu tidak seperti sekarang. Tapi pada waktu itu gelap gulita. Dan di sebelah kiri itu ada lereng. Lereng yang curam. Dan di sepanjang jalan di lereng itu ada batas-batas yang dibuat oleh pekerjaan umum melalui drum-drum yang diisi semen dan dicat belang-belang putih hitam untuk mencegah orang-orang jangan sampai salah lihat lalu tercebur ke dalam jurang yang bisa menyebabkan kecelakaan dan bisa berakibat tewas. Ketika Yangkung pulang dari Salatiga satu malam itu, ada satu ibu-ibu, yaitu istri daripada pegawai apotek itu, Ibu Un namanya, itu dititipkan oleh suaminya untuk kembali ke Semarang karena satu keperluan. Kemudian pada waktu Yangkung jalan di situ, Yangkung menghidupkan lampu yang besar dari Jeep Willys itu. Yangkung melihat ada seorang wanita India setengah tua yang duduk di atas drum pembatas atau drum yang diisi beton itu. Dia duduk di atas itu dengan menggunakan pakaian India untuk wanita namanya sari. Kelihatan sekali bahwa pada waktu kena sorot lampu Yangkung itu, wanita itu memang wanita India. Karena di jidatnya ada titik hitam yang biasa dikenakan oleh wanita India. Agak ragu-ragu melewati wanita itu, tetapi kemudian Yangkung berhenti. Dengan maksud Yangkung ingin menolong dia atau bicara dengan dia, kenapa dia ada di situ. Oleh karena itu Yangkung kemudian menghentikan jeep itu, alihkan persenjataan untuk mundur. Yangkung mundur pelan-pelan. Tetapi ibu yang ikut Yangkung, Ibu Un itu, dia ternyata di luar dugaan Yangkung, dia berteriak. Apa katanya? Dia menyebut Yangkung Menir Sumantri. Jangan Menir Sumantri, jangan Menir Sumantri, jangan.
Yangkong terus saja mundur. Tetapi karena dia berteriak-teriak terus setengah menangis, Yangkong akhirnya berhenti. Lalu terus Menir Sumantri, terus jalan berhenti terus. Jadi akhirnya karena dia seperti hampir menangis itu, lalu Yangkong kembali menjalankan jeep itu dan kami meninggalkan perempuan India yang berada di atas drum yang berisi beton itu tadi. Kemudian dia sambil gemetaran, Ibu Un itu mengatakan bahwa itu setan Menir Sumantri, itu setan Menir Sumantri. Saya tidak habis pikir, kenapa itu setan memperlihatkan pada Yangkung pada waktu malam yang gelap gulita itu. Yangkung tidak habis pikir, sehingga akhirnya Yangkung terus saja kembali lagi ke tempat tinggal Yangkung di Semarang. Beberapa orang yang mendengarkan cerita Yangkung, mereka mengatakan, oh iya, hati-hati, itu di Merak Mati, itu selalu ada jadi-jadian. Inilah kisah Yangkung itu. Jadi Yangkung memang bisa menyadari sekarang bahwa setan badan halus memang ada di dunia ini. Dan suatu kali kita memang bisa melihatnya. Hanya jangan sampai kita terpengaruh takut kepada badan halus itu. Sebab badan halus itu adalah setan. Kita tidak boleh takut terpengaruh kepada setan. Ini Yangkong. Oke. Yangkong mempunyai kawan namanya Galib. Woi Rob, masuk aja. Sip, thank you. Lu lagi ngapain? Enggak, ini gue lagi ngerjain. Oke, gue balik ya. Hah? Oh, balik. Belum, baru datang. Oke, bye.